فمن Al-bar di العباد sini من berbeda dengan makna al-bar yang disandangkan bagi makhluk atau bagi manusia. Itu hanya serupa pada lafadznya saja, tapi berbeda pada maknanya. فمنهم شاكر ومنهم كافر يعني من الناس من أطاع ومن الناس من كفر. Di antara makhluknya ada yang bersyukur terhadap karunia Allah tersebut, dan di antara mereka ada yang kafir terhadap karunia Allah tersebut. Tetapi Allah Al-Muhsin, yang maha memberi karunia terhadap mereka. قال تعالى إنه هو البر الرحيم التواب هو الذي يقبل التوبة كلما تكررت يعني مهما عصى الإنسان ثم تاب ثم عصى ثم تاب توبة صحيحة الله يقبل التوبة ولو تكررت. Kemudian nama Allah At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat para hambanya sekalipun mereka berbuat maksiat berulang-ulang. قال تعالى وأن الله هو التواب الرحيم المنتقم هو الذي يبالغ في العقوبة لمن يشاء من الظالمين يعني ينزل العقوبة الشديدة على من شاء ممن ظلم هذا معنى المنتقم. Nama Allah Al-Muntaqim artinya yang maha kuasa untuk menurunkan siksaan terhadap orang-orang yang dikehendaki dari mereka orang-orang yang zalim dengan siksaan yang sangat pedih. وهو الحكم العدل يعني ينتقم من غير ظلم. Dan Allah berhak untuk melakukan demikian itu, dan Allah maha adil, maha bijaksana. قال تعالى والله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام يعني منتقم متصف بالانتقام. Makna dzuntiqam artinya bersifat dengan al-intiqam, maha menundukkan atau maha memberikan siksa terhadap hamba-hamba yang dia kehendaki dari mereka orang-orang yang zalim. Al-afu huwa alladhi yasfahu 'ani adh-dhunub yani yamhuha wa la yu'adzibu 'alayha. Kemudian nama Allah Al-Afu artinya yang maha mengampuni dosa-dosa dari para hambanya. Ay li ba'd al-'usat. Artinya dari para hamba, dari sebagian para hambanya mereka yang berbuat maksiat. Wa laysa kullu al-'usat. Tidak dari seluruh pelaku maksiat diampuni dosa mereka, tidak, tapi sebagian hambanya yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni daripada dosa-dosa mereka. ويترك مجازاة المسيء كرما وإحسانا مع القدرة على الانتقام يترك الانتقام. Kemudian termasuk makna al-afu artinya bahwa Allah tidak menyiksa terhadap pelaku maksiat walaupun Allah kuasa untuk menurunkan siksaan terhadap mereka, tetapi ada sebagian hambanya yang karena sifat al-afu Allah maka mereka tidak disiksa oleh Allah atas perbuatan maksiat mereka tersebut. Qala ta'ala inna Allah la'afuwun ghafur. Ar-Ra'uf huwa shadidur rahmah. يعني رحمته واسعة ولكنه شديد الرحمة. فالرؤوف والرحيم واللطيف بمعنى واحد لكن فيها شيء زائد. Kemudian nama Allah Ar-Ra'uf artinya Syadidur Rahmah, yang maha luas rahmatnya atau yang maha agung rahmatnya. Ar-Rahim, Al-Latif dan Ar-Ra'uf memiliki kandungan makna yang mirip. Hanya setiap satu memiliki kelebihan makna atas yang lainnya. Inna rabbakum lara'ufur rahim. مالك الملك هذا اسم خاص بالله لا يسمى غير الله مالك الملك. Kemudian nama Allah Malikul Mulk. Ini adalah salah satu nama Allah yang khusus baginya, sehingga tidak boleh nama ini disandangkan kepada selain Allah.
الذي يعود إليه الملك الذي أعطاه لبعض عباده في الدنيا. يعني حين يموت الملوك الذين ملكهم الله، المالك الحقيقي هو الله، فيعود إليه هذا الملك الذي أعطاهم إياه. Nah, pengertian Malikul Mulk artinya yang maha memiliki seluruh kekuasaan. Maha raja di atas seluruh raja. Sehingga siapapun di dunia ini yang memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan, raja sebesar apapun kekuasaannya, pada akhirnya akan kembali menjadi milik Allah. Artinya hanya Allah yang memiliki segala kekuasaan secara mutlak. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فالله ملك ملوكا كافرين كفرعون وملك ملوكا مؤمنين كذي القرنين. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Ayat ini menetapkan adanya nama Allah Malikul Mulk. Allah memberikan kekuasaan terhadap hambanya yang dia kehendaki daripada mereka yang kafir seperti Fir'aun. Juga memberikan kekuasaan atau kerajaan terhadap sebagian hamba lainnya daripada mereka yang mukmin seperti Zulkarnain. Tetapi hakikatnya semua kekuasaan dan kerajaan itu adalah milik Allah. تؤتي الملك ليس هذا الملك الذي هو صفة له أزلية أبدية، وإنما يعطيهم يعني شيئا من مملوكاته، يملكهم في الدنيا، لا يعطيهم صفته. هذا ما يقوله، وليس هذا الملك الذي هو صفة له. Firman Allah tu'til mulk bukan artinya bahwa Allah memberikan sifat al-mulk yang ada pada Allah terhadap sebagian hambanya, bukan. Tapi al-mulk di sini yang diberikan oleh Allah atau dikaruniakan olehnya terhadap sebagian hambanya, yang dimaksud adalah kerajaan atau kekuasaan di dunia saja. Bukan dalam makna sifatnya, bukan dalam makna sifat Allah yang diberikan kepada hambanya tersebut. لأن الذي وصف نفسه به بقوله مالك الملك هو الملك الذي فسر به البخاري رحمه الله وغيره وجه الله في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه أي سلطانه. يعني الله مالك الملك متصف بأنه يملك الأشياء على الحقيقة، وهذا معنى قول الله: كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ملكه. يعني لو زالت المملوكات صفة الله لا تزول أنه مالك الملك. لو زالت المملوكات صفة الله لا تزول. Jadi sifat al-mulk pada Allah bukan itulah yang diberikan kepada sebagian hambanya. Bukan arti firman Allah tu'til mulka bahwa Allah memberikan sifat al-mulk yang ada pada zatnya tersebut bagi mereka. Tetapi al-mulk yang dimaksud adalah kerajaan di dunia ini. Nah, itulah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Al-wajh disini al-mulk. Segala sesuatu akan punah kecuali kekuasaan Allah atau kerajaan Allah. Nah, sehingga segala sesuatu dari makhluknya ini atau siapapun dari makhluknya ini yang diberi kekuasaan atau kerajaan oleh Allah, itu semua adalah baharu dan itu semua adalah sementara. Oleh karena hakikat seluruh kepemilikan daripada al-muluk adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. وليس هذا الوجه المركب على البدن. Nah, kemudian makna firman Allah kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu akan binasa
Illa wajhahu bukan artinya kecuali wajah Allah, lalu difahami bahwa Allah memiliki wajah, bukan. ذو الجلال والإكرام أي أن الله مستحق أن يجل أن يعظم. Nah, kemudian nama Allah Dzul Jalali wal Ikram artinya yang maha memiliki sifat keagungan. العظمة. Allah berhak untuk diagungkan dan tidak dibangkang terhadapnya. Allah yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan. فلا يجحد ولا يكفر به يعني يجب الإيمان به ولا ينكر وجوده. Nah, karena itu maka wajib beriman dengan Allah. Tidak boleh diingkari akan wujudnya. Karena Allah Maha ada. وهو المكرم أهل ولايته بالفوز والنور التام يوم القيامة. أهل ولايته يعني الذين تولاهم بالإسلام، أعطاهم الإسلام، تولاهم برحمته، يفوزون يوم القيامة بالنور التام يعني النجاة، يجدون الطريق الذي ينجون منه من الخلود الأبدي في النار. Kemudian makna Dzul Jalali wal Ikram, dia Allah yang maha memberi karunia atau kemuliaan bagi sebagian para hambanya dengan keberuntungan dan kemuliaan. Al-Ikram di sini artinya yang maha memberi kemuliaan terhadap sebagian hambanya, yaitu daripada orang-orang mukmin. يعني عظيم كريم ذو الجلال والإكرام. Azim Karim. Maha agung dan maha mulia yang memberikan karunia, kemuliaan terhadap sebagian para hambanya yang dia kehendaki. Qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram yabqa dzatu rabbik. Allah berfirman wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ditetapkan dalam ayat ini nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Makna wajhu rabbik artinya zatu rabbik, dan kekal zat Tuhanmu wahai Muhammad, dialah Allah pemilik keagungan dan kemuliaan. Al-Muqsit huwa al-'adil fi hukmihi idza hakama bi syai'in fala yusaf bil-zulm. Al-munazzahu 'anil zulmi wal jawr la yus'alu 'amma yaf'al. Kemudian nama Allah Al-Muqsit artinya yang maha adil dia Allah dalam peradilannya atau dalam hukumnya. Yang suci dia Allah dari berbagai bentuk kezaliman. Dia Allah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun. Dan Allah maha adil. La yus'alu amma yaf'al su'al i'tirad. Wa innama in su'ila su'al hikmah fala ba'sa. Artinya Allah tidak ditanya, tidak dimintai pertanggungjawaban, artinya tidak dibangkang terhadap Allah, terhadap apa yang dia perbuat atas para hambanya. Adapun kalau ditanya terhadap Allah untuk diketahui daripada hikmah-hikmah dari Allah, maka itu tidak mengapa. Yang tidak boleh artinya dipertanyakan dalam makna membangkang terhadapnya. Al-Jami' laisa al-masjid. Kemudian Al-Jami', nama Allah di sini bukan artinya masjid. Masjid Jami' bukan. Al-Jami' huwa alladhi yajma'u al-khalaiqa li yawmin la rayba fihi. Yani yawm al-qiyamah yajma'uhum lil hisab. Yang dimaksud nama Allah Al-Jami' artinya dia Allah yang maha menghimpunkan seluruh makhluk di hari kiamat nanti untuk tujuan dihisab. Ins wa jin wa malaika. Manusia, jin dan para malaikat. Amma al-malaika lahum wadhaif, laisa ka hashrina yakunun. Adapun para malaikat, mereka nanti memiliki tugas-tugas, tidak seperti keadaan kita. قال تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه يعني لا شك فيه.
Allah berfirman, Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang menghimpunkan seluruh manusia bagi hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya untuk tujuan dihisab. الغني هو الذي استغنى عن خلقه والخلائق تفتقر إليه يعني غني عما سواه وكل ما سواه يحتاج إليه مثل Kemudian nama الصمد. Allah Al-Ghani artinya yang maha kaya. Artinya yang maha kaya yang tidak membutuhkan kepada suatu apapun dari seluruh makhluknya. قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء نحن نحتاج إليه هو مستغن عنا. Allah berfirman, Wallahul Ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah maha kaya, tidak membutuhkan kepada suatu apapun, dan kalianlah yang membutuhkan, yang fakir, yang membutuhkan kepada Allah. المغني هو الذي جبر مفاقر الخلق وساق إليهم أرزاقهم يعني من كان فقيرا يغنيه وكل واحد يصل إليه رزقه. Kemudian nama Allah Al-Mughni artinya yang menutupi kekurangan dan kesusahan para hambanya dan yang menyampaikan kepada mereka akan rizki-rizki mereka. قال تعالى وأنه هو أغنى وأقنى يعني أغنى وأفقر. أقنى يعني أفقر. Allah berfirman, dan sesungguhnya dia Allah yang menjadikan sebagian hambanya kaya, dan dia Allah juga yang menjadikan sebagian hambanya fakir. المانع هو الذي يمنع من يشاء ما يشاء يعني لو اجتمع الإنس والجن وطلبوا شيئا والله ما أراد إعطاءه لا أحد يعطيه. الله المانع يمنع من يشاء ما يشاء ويعطي من يشاء ما يشاء. Al-Mani' artinya yang maha mencegah terhadap sebagian hambanya akan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan terhadap mereka. Yang dimaksud, segala apapun yang dikehendaki oleh Allah untuk disampaikan kepada hambanya, maka tidak ada siapapun yang dapat menolak itu. Baliknya, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk sampai kepada hambanya, maka tidak ada siapapun yang dapat menyampaikannya. الضار النافع ليس باللام ليس الضال الضار خالق الضرر. Ad-darrun nafi'. Ad-dar bacanya dengan ro, hati-hati jangan sampai dibaca dengan lam. Artinya yang menciptakan mara bahaya. هو القادر على أن يضر من يشاء وينفع من يشاء. خالق الضرر وخالق المنافع هو الله على الحقيقة. Nah, jadi makna ad-dar dan an-nafi' artinya dia Allah yang maha menciptakan segala mara bahaya dan yang menciptakan segala manfaat secara hakikat. Artinya pada hakikatnya segala mara bahaya dan segala manfaat pada alam ini adalah ciptaan Allah. An-nur ay alladhi binurihi ay bihidayatihi يهتدي ذو الغواية فيرشد. من كان على الغواية يعني الضلالة إذا اهتدى يعني خلق الله فيه الإيمان فيرشد يعني يصير على الصواب. الرشاد الصواب الغواية الضلال. Kemudian nama Allah An-Nur artinya yang maha memberi petunjuk terhadap sebagian hambanya yang sesat sehingga dia berjalan di atas kebenaran karena petunjuk tersebut. Jadi An-Nur pada nama Allah artinya yang maha memberi petunjuk terhadap sebagian hambanya. Qala ta'ala Allahu nurus samawati wal ard ay al-hadi. Allah berfirman Allahu nurus samawati wal ard
Artinya dia Allah yang maha memberi petunjuk terhadap para penduduk langit, yaitu para malaikat, dan bagi sebagian penduduk bumi. أي أن الله تعالى هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان وليس ضوءا، هداهم لنور الإسلام. Jadi nama Allah, jadi firman Allah, Allah nurus samawati wal ard, artinya dia Allah yang maha memberi petunjuk iman bagi para penduduk langit. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء، بل هو الذي خلق النور أي خلق الضوء. Nur dalam ayat ini bukan artinya Allah sebagai sinar. Allah yang menciptakan sinar, maka tidak boleh diyakini Allah sebagai sinar. الهادي هو الذي من على من شاء من عباده بالهداية والسداد، يعني تفضل وأحسن على من شاء من العباد بالإسلام، الهداية الهدى الإيمان، السداد يعني الصواب الشيء القويم الحسن. Kemudian nama Allah Al-Hadi, artinya yang berkehendak oleh Allah terhadap sebagian hambanya akan adanya hidayah dan lurus di dalam petunjuknya, artinya di atas kebenaran. Allah berfirman, Yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim. Naam, Syekh. قال تعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني الطريق القويم الحق الإسلام، الصراط الطريق. Makna firman Allah ini, wa yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim, artinya dia Allah yang maha memberi petunjuk terhadap orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus ad-dinul haq, yaitu al-Islam, agama Islam. البديع هو الذي خلق الخلق مبدعا له ومخترعا، لا على مثال سبق، خلق أبدع كون اخترع، كلها بمعنى واحد، أبرزه من العدم إلى الوجود. هذا معنى البديع بمعنى الخالق. Kemudian nama Allah Al-Badi', artinya yang maha menciptakan segala sesuatu dari ciptaan-ciptaannya dari tidak ada menjadi ada, tanpa ada contoh sebelumnya. Kata abda'a itu akar katanya, atau ikhtara'a itu memiliki makna yang sama, yaitu al-ibraz minal adami ilal wujud, mengadakan dari tidak ada menjadi ada. قال تعالى بديع السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض. Allah berfirman badi'us samawati wal ard, artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada terhadap langit-langit dan bumi. وهذا اسم خاص بالله، بديع السماوات والأرض اسم خاص بالله. Penyebutan nama demikian ini badi'us samawati wal ard khusus hanya bagi Allah. الباقي هو الواجب البقاء الذي لا يجوز عليه خلافه عقلا، يعني لا يفنى. Kemudian nama Allah Al-Baqi, artinya dia Allah yang wajib kekal adanya. Tidak boleh atas Allah kebalikannya, yaitu punah. Sehingga mustahil bagi Allah habis, munah, atau hancur. Jadi Al-Baqi artinya ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق، يعني بعد أن يزول الخلق الله تعالى لا يزول، باقي، هذا معنى الوارث. Kemudian arti nama Allah berikutnya Al-Waris, artinya Al-Baqi ba'da fana'il khalqi, artinya yang maha kekal dia Allah setelah hancurnya seluruh makhluk. Allah tidak punah, tidak hancur, tidak habis. قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، يعني نحن نميت من نميت ولا نموت.
Allah berfirman, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun. Artinya Allah berfirman bahwa kami maha menghidupkan, maha mematikan, dan kami tidak mati. الرشيد هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم، يعني أعطانا ألهمنا أن نعرف ما هي المصالح، ما يصلح لنا، لكن ليس كل إنسان التزم. Ar-Rasyid artinya nama Allah Ar-Rasyid, yaitu yang maha memberi petunjuk terhadap makhluknya terhadap perkara-perkara yang merupakan kemaslahatan bagi mereka. Hanya saja kadang para makhluknya itu tidak memegang apa yang menjadi petunjuk dari Allah tersebut. الصبور هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم، يعني الله تعالى لا ينزل دائما العقوبة في آن ووقت وقع فيه الإنسان في المعصية، في الغالب يؤجل العقاب، بل يؤخر ذلك إلى أجل مسمى ويمهلهم إلى وقت معلوم. أغلب العقاب لا ينزل عند المعصية، يؤجل. Kemudian nama Allah As-Sabur, artinya Dia Allah yang tidak mempercepat siksaan para pelaku maksiat di dunia ini, tetapi mengakhirkan sebagian siksaan mereka ke akhirat nanti. Al-Ahad huwa al-wahid al-munazzah an sifatil makhluqat, yani bima'na al-wahid. Kemudian nama Al-Ahad maknanya sama dengan Al-Wahid, yaitu dalam makna bahwa Dia Allah Maha Suci dari sifat-sifat para makhluk. Fallahu la syarika lahu fil azaliyati wahdahu yuqalu fihi la ibtida'a lah. Maka hanya Allah yang tidak ada sekutu baginya dalam keazaliannya. Allah ada tanpa permulaan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله أي في الأزل ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه. Rasulullah bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu." Artinya Allah ada tanpa permulaan dan belum ada sesuatu apapun selain Allah. Artinya segala sesuatu selain Allah itu baharu. Ada dari tidak ada. Hanya Allah saja yang ada tanpa permulaan. رواه البخاري وقال تعالى قل هو الله أحد، والأحد معناه لا يقبل الانقسام والتجزؤ. Firman Allah, "Qul huwallahu ahad." Ahad artinya Dia Allah yang tidak menerima pembagian-pembagian. Artinya bahwa Allah tidak dipisah-pisah oleh karena Allah bukan benda. الرب هو السيد المالك، السيد يعني المالك الحقيقي. Kemudian nama Allah Ar-Rabb artinya As-Sayyid, yang maha memiliki, yang hakiki. Artinya segala sesuatu pada hakikatnya apapun dia adalah milik Allah. ولا يقال الرب أي بالألف واللام إلا لله عز وجل، يعني لا نقول عن إنسان مثلا أو ملك الرب، لا، الرب بأل التعريف هذا فقط يطلق على الله. أما مع الإضافة رب السيارة، رب البيت، هذا جائز على معنى يملك ويستحق. أما هكذا الرب لا يطلق إلا على الله. Penyebutan kata Ar-Rabb dengan alif dan lam di depannya menjadi Ar-Rabb itu hanya khusus disandarkan bagi Allah, tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Kecuali kalau tanpa alif dan lam lalu diidhofahkan, disandarkan di belakangnya, misalkan Rabbul Bait, boleh dipergunakan bagi makhluk dalam makna pemilik. Jadi Rabbul Bait, pemilik rumah.
Rabbus sayyarat misalkan, pemilik mobil. Boleh dipergunakan seperti itu. Adapun apabila letakkan alif lam ta'rif di depannya ar-rabb, maka itu tertentu hanya bagi Allah saja. النبي قال من رب هذا الجمل يعني من مستحقه مع الإضافة يجوز. Dalam hadis diriwayatkan satu waktu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, man rabbu hadzal jamal, siapa pemilik ini unta. Jadi diidhafahkan, disandarkan kepada kata benda sesudahnya dalam makna kepemilikan, boleh bagi makhluk. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb dalam ayat ini, rabbil alamin artinya malikil alamin, pemilik seluruh alam. Al-Qahir, fallahu al-Qahir wal-Qahhar, ay al-ghalib li jami'i khalqihi biqudratihi wa sultanihi, yamlikuhum wa yaqdiru alayhim. Hadha ma'na al-Qahir. Yamlikuhum wa yaqdiru alayhim. Hadha ma'na al-Qahir. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. Kemudian nama Allah Al-Qahir artinya yang maha menundukkan atau menguasai atas seluruh makhluknya dengan sifat kudrahnya. Allah berfirman wa huwal qahiru fawqa ibadih, artinya Allah yang maha menguasai seluruh para hambanya. وهذه فوقية قهر لا فوقية جهة. Makna fauq dalam ayat ini adalah fauqiyatul qahr, dalam makna menguasai. Jadi bukan artinya bahwa Allah berada di atas para hambanya dari makna tempat. Tetapi dalam makna fauqiyatul qahr dalam pengertian menguasai para hambanya. Al-Mujib هو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول بفضله ومنه وكرمه، يعني إذا دعوته يعطيك، وهذا كرم من الله. Kemudian nama Allah Al-Mujib artinya yang maha mengabulkan setiap doa dan permintaan dengan pemberian dari Allah terhadap para hambanya yang dikehendaki olehnya. Sehingga apa yang kita pintakan kepadanya, maka Allah mengijabah, mengabulkan atas permintaan kita tersebut. Nah, ini makna summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Qaribun fi istijabati du'a. Firman Allah, summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah oleh kalian ilaihi kepada Allah, inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Tuhanku, yang dimaksud Allah qarib artinya maha mengabulkan doa para hamba. Al-Kafi huwa alladhi yakfi al-muhimma wa yadfa'u al-mulimma, yakfika ma ahammaka ويدفع عنك ما ألمك يعني ما أشغلك وأتعبك. Kemudian nama Allah Al-Kafi artinya yang maha mencukupkan bagi engkau segala apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau inginkan, dan yang maha menolak dari engkau akan sesuatu yang menyulitkan atau menyusahkan dirimu. وهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره، يعني أنت تكتفي بخلق الإعانة من الله، لا تحتاج على الحقيقة غير الله. Yang dengan pertolongannya atau karunia-Nya maka dicukupkan dari segala apapun selainnya. Itu makna Al-Kafi. Yang dengan pertolongan darinya, karunia darinya, maka tidak lagi seorang hamba membutuhkan kepada pertolongan yang lainnya selain dari Allah. ولا يعني أنك لا تطلب العون من العبد، فالرسول قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه إعانة جائزة. Bukan makna Al-Kafi di sini bahwa
kita tidak boleh meminta tolong kepada selain Allah. Meminta tolong kepada selain Allah hukumnya boleh. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Jadi meminta pertolongan sesama kita hukumnya boleh. قال تعالى أليس الله بكاف عبده معناه الله تعالى هو الذي يكتفى بمعونته عن غيره وليس كما قالت الوهابية لا يجوز أن تستعين بغير الله. Allah berfirman, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Artinya bahwa Allah yang mencukupkan segala kebutuhan para hambanya, yang dengannya maka seorang hamba tidak lagi membutuhkan kepada selain Allah. Nah, yang dimaksud bukanlah ayat ini seperti yang difahami oleh orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwa tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Tidak. Oleh karena ada banyak teks-teks syara yang membolehkan bagi kita untuk meminta pertolongan kepada sesama manusia. Ad-daim al-baqi la yazul. Kemudian nama Allah Ad-Daim artinya Al-Baqi, yang maha kekal, yang tidak punah. As-Sadiq huwa alladhi yasduqu qawluhu wa wa'duhu. Fama akhbara Allah 'an wuqu'ihi fala budda min wuqu'ihi la yukhlifu al-mi'ad. Kemudian nama Allah As-Sadiq artinya yang maha benar dalam segala firman-Nya. Segala apa yang dijanjikan oleh Allah, maka Allah akan menunaikan janjinya tersebut. Itulah makna as-sadiq. Segala apa yang diberitakan oleh Allah akan kejadiannya, maka pastilah terjadi. Misalkan seperti peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari akhirat nanti. Itu semua pasti terjadi. Allah maha benar dengan segala apa yang difirmankannya. Qala ta'ala wa man asdaqu minallahi qila, yani Allah Ta'ala asdaqus sadiqin. Allah berfirman wa man asdaqu minallahi qila, yang dimaksud bahwa Allah maha benar dengan segala apa yang difirmankannya. وهذا دليل أنه يجوز بعد تلاوة القرآن أن تقول صدق الله العظيم. Ayat ini dalil bahwa boleh bagi kita setelah membaca Al-Quran untuk mengucapkan Shadaqallahul Azim. Itu bukan bid'ah yang diharamkan seperti perkataan orang-orang Wahabi. Al-Muhit huwa alladhi ahatat qudratuhu بجميع خلقه يعني قادر على جميع خلقه. Kemudian nama Allah Al-Muhit artinya yang maha meliputi oleh sifat kudrahnya, oleh sifat kuasanya terhadap seluruh makhluknya. Artinya bahwa seluruh makhluk Allah, siapapun dia, dikuasai oleh Allah tanpa terkecuali. Wa ahata bi kulli syai'in 'ilma fala yaghibu 'an 'ilmihi syai'. Laisat ihatat makan, ihatat ilm. Dan dia Allah yang maha meliputi oleh sifat ilmunya terhadap segala sesuatu dari para makhluknya. Sehingga tidak ada suatu apapun yang tersembunyi bagi Allah. Qala ta'ala, ala innahu bikulli syai'in muhit, ay ihatata ilmin. Allah berfirman, ala innahu bikulli syai'in muhit. Artinya, dia Allah maha meliputi terhadap segala sesuatu oleh ilmunya. Ingat-ingat ini, oleh ilmunya, bukan oleh zatnya. Walaysa kama qala Nasiruddin Al-Albani, ihatat makan wal-'iyadzu billah. Bukan seperti perkataan orang yang bernama Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan bahwa Allah meliputi alam ini dengan bentuk dan ukuran serta tempat.
Kata dia bahwa Allah meliputi alam ini seperti meliputinya tangan saya seperti ini. Nauzubillah. نعم. المبين بمعنى الظاهر. قال تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والظاهر يعني لما تتفكر في الخلق تستدل على وجوده، ليس معناه حاضرا أو حالا. Kemudian nama Allah Al-Mubin maknanya sama dengan Az-Zahir, yaitu yang segala sesuatu pada alam ini menjadi dalil atau menjadi bukti bagi keberadaannya dan tanda-tanda kekuasaannya. Ingat-ingat, bukan makna Az-Zahir pada hak Allah artinya yang segala sesuatu nampak bagi kita sebagai Allah, sehingga Allah menyatu dengan alam ini, bukan. Tetapi makna Az-Zahir artinya yang segala sesuatu dari ciptaan ini sebagai bukti bagi keberadaannya. القريب أي قريب بعلمه من خلقه يعني عالم بهم. Kemudian nama Allah Al-Qarib artinya yang maha dekat dengan ilmunya atau oleh ilmunya terhadap seluruh para makhluknya. Artinya bahwa tidak ada suatu apapun dari makhluknya ini yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya diketahui oleh Allah tentang diri kita. Bahkan lebih mengetahui tentang diri kita lebih daripada diri kita. فالمطيع يعني الذي أطاع الله قريب من الله قربا معنويا لا حسيا بلا كيف كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه القرب المعنوي. Seorang yang berbuat ketaatan kesalehan, seorang yang al-muti' disebut qarib minallah, artinya bahwa orang tersebut dimuliakan, dirahmati oleh Allah. Nah, qarib di situ bukan artinya bahwa Allah dekat dengan orang tersebut dari segi jarak atau ukuran. Nah, demikian dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Jadi, seorang soleh, seorang bertakwa disebut qaribin minallah, artinya dalam ketinggian derajat atau kemuliaan. Artinya orang tersebut dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, innahu sami'un qarib. حين نقول عن الملائكة حين نقول عن الملائكة مقربون يعني لهم شأن عند الله ليس القرب الحسي. Para malaikat kita sebut al-muqarrabun. Sering kita mendapati demikian ungkapan al-malaikatul muqarrabun, artinya bahwa para malaikat memiliki kedudukan yang tinggi bagi Allah. Bukan artinya qurb hissi, bukan dalam pengertian kedekatan jarak bagi Allah. Allah Maha Suci dari jarak. Al-Fatir huwa alladhi fatara al-khalqa ay ikhtara'ahum wa awjadahum. Fal-Fatir bima'na al-Mujid, al-Khaliq alladhi abrazahum. Kemudian nama Allah berikutnya Al-Fatir artinya yang Maha menciptakan, yang mengadakan mereka dari tidak ada menjadi ada. Qala ta'ala alhamdulillahi fatiris samawati wal ard la yuqal an ghairillah fatirus samawati wal ard. Ism khas billah. Allah berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan, yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. As-samawat akan langit-langit wal ard dan bumi. Ini nama khusus bagi Allah. Fatiris samawat wal ard. Tidak boleh disandangkan bagi makhluk. Al-Allam bima'na al-alim. Hadhihi lil-mubalagha fil ilm. Ma'nahu la yaghibu an ilmihi syai'. Kemudian nama Allah Al-Allam sama dengan makna Al-Alim, tetapi ini dengan sighah mubalaghah. Artinya untuk menunjukkan bahwa Allah benar-benar mengetahui segala sesuatu serincinya. Qala ta'ala wa anna Allaha 'allamul ghuyub. Allah berfirman, wa anna Allaha, dan sungguhnya Allah 'allamul ghuyub, benar-benar mengetahui oleh Allah akan segala perkara ghaib. Barakallahu fikum wa lakum wa alaikum. Amin. Insyaallah
ترسلون الاسم الثلاثي باللغة العربية ولغتكم المالوية ورقم الهاتف. ثم الآن نعطي الإجازة شفهيا وأرسل لكم الإجازة الخطية إن شاء الله تبارك وتعالى. Syekh menyampaikan nanti mohon dituliskan nama masing-masing dengan nama apa namanya 3 rangkai, ayah sama kakek. Pokoknya sulasi begitu, ada tiga rangkai ya. Atau kalau namanya sudah tidak 3 rangkai sudah cukup berarti. Kemudian tulis nomor telepon, nanti dikumpulkan di panitia. Dan sekarang saya akan mengijazahkan secara lisan, yang untuk tulisannya nanti akan dikirim insyaallah. والآن إن شاء الله وقت الإجازة الكل يسمعون إن شاء الله ويخلصون النية لله. Sekarang mohon semuanya mendengarkan ikhlas karena Allah, karena akan diijazahkan. وهذه لها شرط عند العلماء. Dan ini memiliki syarat menurut para ulama. هي نوع من التلقي. Yaitu harus digurukan. ويكون الإنسان يفهم ما يقرأ ومن نسخة مضبوطة. Dan bahwa apa yang dipelajarinya itu selain digurukan juga dia memahami apa yang telah dipelajari dan juga diambil dari tulisan yang dapat dipercaya. Maksudnya kalau itu kitab maka terbitan yang dipercaya. والإجازة هذه بسندي إلى شيخنا رحمات الله عليه، يعني منه الشيخ عبد الله الهرري العبدري الشيبي الفقيه المحدث، ومنه إلى الزجاجي والغزالي وأبي منصور البغدادي وغيرهم ممن فسر أسماء الله الحسنى. Dan ijazah ini saya telah mendapatkannya dari guru kita, yaitu Maulana Syekh Abdullah Al-Harari, seorang ahli hadis, ahli fikih, ulama terkemuka di zaman kita ini. Dari beliau dengan sanadnya bersambung ke atas sampai kepada para ulama yang telah menulis atau menafsirkan Al-Asmaul Husna seperti Az-Zajjaji, kemudian Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, dan para ulama lainnya. وغيرهم كثير كأبي بكر بن العربي الذي شرح الترمذي. Dan selain mereka ada banyak yang menuliskan syarah Al-Asmaul Husna seperti Abu Bakar أبو بكر ابن العربي. أبو بكر ابن العربي، نعم. الإشبيلي الأندلسي. نعم شيخ. بارك الله فيكم. وهذا يعتبر اليوم في هذا الزمن من أعلى الأسانيد إن لم يكن أعلاها فضل من الله. Dan sanad ini yang nanti mungkin akan diberikan oleh Syekh dalam bentuk tulisan itu adalah sanad yang sangat tinggi, sanad adi, atau bahkan mungkin yang paling ali di zaman kita sekarang ini. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah 'allimna 'ilman nafi'a وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا يا أكرم الأكرمين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية يا الله. أجزتكم بكتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى
وأيضا بالجزء الذي ألحق به من تفسير وتعليق، وقد مر معكم أثناء الشرح بسندي لشيخنا المحدث الفقيه اللغوي العالم الأصولي الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه وأرضاه، وهو بسنده إلى أبي منصور البغدادي والزجاجي ونحوهم ممن شرح وعلق وفسر وكتب في تفسير أسماء الله الحسنى. أجزتكم بشرطه عند العلماء. قبلتم؟ قبلنا قبلنا الحمد لله. الله تعالى يتقبل مني ومنكم وينفع بكم إن شاء الله. يكون لنا كتاب آخر، لكن يعني هذا يحتاج إذا كان قبلنا. صوتكم مغفل شيخنا، صوتكم مغفل. قبلت إجازة. أنتظر منكم الورقة التي فيها الأسماء لأجل الإجازة الخطية. Syekh tadi menyampaikan walaupun terputus, mudah-mudahan ke depan nanti ada semacam pertemuan kembali dalam materi yang lain. Insya Allah nanti diurus atau oleh panitia kembali diselenggarakan mudah-mudahan. Saya kemudian menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian, jangan lupa nanti untuk menyampaikan namanya masing-masing untuk penulisan ijazah tertulis yang akan diberikan sesuai namanya masing-masing, tapi ingat ditulis dalam bahasa Arabnya atau dalam tulisan Arab dan dalam tulisan Latinnya atau bahasa tulisan kitanya. Dua tulisannya itu. Dan jangan lupa juga sertakan nomor telepon. Nomor telepon. Naam Syekh. تمام؟ Tamam, alhamdulillah. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله Barakallahu وبركاته. fiikum. Akramakumullah. Waalaikumsalam. Foto dulu. Assalamualaikum.